Menantu Super. Bab 3741-3750. Bab 3741, permintaan ini terlalu berlebihan. Di luar aula, lutut semua prajurit berlutut hingga mati rasa, bahkan banyak dari mereka yang mengatupkan gigi. Namun meski begitu, mereka semua tetap mempertahankan postur aslinya, berlutut tak bergerak. Mereka semua tahu apa artinya menyerah. Berarti kematian. Tentu saja, ketekunan tidak berarti kemenangan, tapi setidaknya itu tidak hanya memberi mereka harapan untuk bertahan hidup, tetapi yang paling penting adalah membuat iri para murid aliansi pria misterius yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, dengan prajurit individu yang sangat tinggi. Kualitas. Kemampuan pribadi yang tinggi, sangat lengkap, dan khususnya luar biasa. Faktanya, tidak peduli apakah seseorang bergabung dengan tentara atau bergabung dengan geng manapun, siapa yang tidak mencari kelangsungan hidup dan peluang. Tentunya, peluang di pihak Han San Qian sangat diinginkan oleh semua orang. Satu sisi adalah neraka, sisi lainnya adalah surga, sebuah pertanyaan pilihan ganda yang bahkan orang bodoh pun bisa melakukannya. Namun dilihat dari percakapan antara Han San Qian dan yang lainnya di sore hari, alasan sebenarnya mengapa Han San Qian tidak mau menerima mereka sebenarnya bermuara pada dua kata, kesetiaan. Mereka adalah jenderal dari tentara yang kalah, tentu saja aspek ini akan dipertanyakan, dan ini juga merupakan kendala terbesar yang menghadang mereka. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah menunjukkan tekad mereka untuk mengikuti Han San Qian dengan cara ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau melepaskan metode ini meskipun mereka merasa lututnya bukan milik mereka lagi. Akhirnya sosok Han San Qian perlahan muncul. Ketika Han San Qian muncul, semua prajurit yang berlutut di tanah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan memperkuat keinginan mereka. Tentu saja, berbagai orang yang sedang beristirahat juga muncul tepat waktu, dan pemimpin wanita berbaju putih juga berdiri bersama para pelayannya dan sekelompok bawahannya, diam-diam menunggu pertunjukan dimulai. Pelayan di sampingnya tersenyum, seperti yang Anda katakan, pertunjukan itu berlangsung sampai malam. Pemimpin perempuan itu tidak terkejut sama sekali, karena jelas ini adalah waktu terbaik. Batuk. Tuan Ruyu juga berlari keluar aula dengan tergesa-gesa, lalu mendatangi Han San Qian tanpa henti. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Han, sejak Anda pergi, para prajurit ini telah berlutut di sini tanpa bergerak sama sekali. Ya, saya juga tahukah Anda, berlututnya Bupati tidak berarti apa-apa, tapi setidaknya bisa menunjukkan keyakinan dan tekad semua orang untuk bergabung dan menemani Anda menjalani hidup dan mati. Han San Qian tidak berkata apa-apa, melihat ke samping Mo Yang mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Ruyu memang masuk akal. Saat dia selesai berbicara, Tuan Ruyu melirik ke arah prajurit yang berlutut, dan untuk sesaat, suara di bawah juga bergema. Kami dengan tulus ingin bergabung dengan Tuan Han dan bersumpah setia sampai mati. Kami dengan tulus ingin bergabung dengan Tuan Han dan bersumpah setia sampai mati. Suaranya tegas, suaranya nyaring, dan yang terpenting adalah orang-orang yang mengeluarkan suara tersebut semuanya memiliki tekad dan pikiran yang jernih saat ini. Oleh karena itu, suara mereka secara alami keras dan memekakkan telinga. Sepertinya pelatihan anjing ini masih sangat sukses, pelayan itu tersenyum. Wanita berbaju putih tersenyum tipis, perbedaan antara seorang jenderal dan seorang jenderal adalah bahwa seorang jenderal dapat memimpin pasukan untuk menyerang, tetapi seorang pria tampan tidak hanya dapat melakukan itu, tetapi yang lebih penting, dia dapat memahami hati orang-orang dan memahami keadaan. Situasi. Pelayan itu mengangguk, metode ini memang yang terbaik. Tidak hanya menyelesaikan pekerjaan perekrutan, tetapi pada saat yang sama, dapat memenangkan hati orang-orang tanpa usaha apapun. Ini adalah langkah yang brilian. Bagaimana aku bisa begitu buruk terhadap seseorang yang aku sukai? Apakah kamu lapar? Kata wanita berbaju putih itu sambil tersenyum. Pelayan itu tersenyum pahit, sejujurnya, aku sudah lama lapar. Hanya saja aku ingin mengambilkan makanan untukmu, tapi kamu selalu menolak. Wanita berbaju putih itu tersenyum lembut, seseorang sudah lama menyiapkan makanannya. Bukannya aku tidak mengizinkanmu, tapi jika kita makan dulu, apa yang akan terjadi dengan pestanya nanti? Maksudmu, jamuan makan Han San Qian.
kata pelayan itu. Wanita berbaju putih itu mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak mengadakan pesta syukur ketika kita membantunya. Tapi, bagaimana orang pintar seperti Han Sanqian bisa mengadakan pesta syukur yang sederhana sendirian? Betapa rumitnya hal itu? Tanya pelayan itu. Pesta kerakusan, atau? Wanita berbaju putih tersenyum misterius, pesta untuk hati rakyat. Perjamuan untuk hati orang-orang. Pelayan itu tertegun dan tidak begitu mengerti. Jangan khawatir, kataku sebelumnya, dramanya baru saja dimulai. Setelah wanita berbaju putih selesai berbicara, dia tersenyum dan perlahan menatap Han Sanqian di depan istana. Pada saat ini, Han Sanqian memandang para prajurit itu, tiba-tiba tersenyum tipis, dan berbicara perlahan, karena Anda berkata demikian, saya setuju Anda bergabung. Namun, untuk menunjukkan ketulusan, menurut aturan dunia, setiap orang meninggalkan catatan. Aku setuju dengan ini. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian memandang semua orang. Bab 3742 menerima kelompok murid lain. Ketika Han Sanqian meliriknya, para prajurit yang tidak senang setelah mendengar bagian pertama kalimat langsung tercengang. Tinggalkan satu tangan, Han Sanqian meminta mereka meninggalkan satu tangan. Ini terlalu berlebihan. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Han Sanqian tersenyum dingin, menjadi saudara membutuhkan pemotongan kedua sisi. Kamu bahkan tidak bisa melepaskan lenganmu, jadi apalagi yang bisa kuharapkan darimu? Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melirik ke arah Tuan Ruyu. Tuan Ruyu juga sibuk untuk beberapa waktu, tetapi seperti yang Anda lihat sekarang, bukan karena Tuan Han tidak memberikan muka, tapi itu hanya sebuah lengan, aku akan melakukannya. Aku ikut juga. Dan saya. Suara beberapa orang langsung menyela kata-kata Han Sanqian melihat ke belakang, beberapa orang dalam kelompok tentara berdiri lebih dulu. Dengan pemimpin yang bertanggung jawab, semakin banyak orang secara bertahap berdiri. Masing-masing memegang pisau di tangan kanannya, siap untuk memotong lengan kirinya kapan saja. Han Sanqian melihatnya sekilas, setidaknya setengah dari orang-orang berdiri satu demi satu, bukan jumlah yang besar, tapi yang pasti banyak. Dia mengangguk sedikit puas, semuanya, kalian bisa mulai. Sekelompok orang yang berdiri saling memandang setelah mendengar kata-kata tersebut, dan akhirnya saling menyemangati. Mereka mengertakkan gigi, mengangkat hati, mengangkat pisau, mengarahkannya ke lengan kiri, dan memotongnya di tempat. Ayolah. Semua orang memejamkan mata dan berteriak dengan dingin. Panggilan. Tiba-tiba, saat pedang lebar hendak menyentuh lengan kiri masing-masing, hembusan angin aneh datang. Semua orang merasakan kekuatan di tangan mereka tiba-tiba bergoyang di bawah angin kencang. Kemudian pedang lebar di tangan kanan mereka tidak mencapai tujuan yang ditentukan. Posisi, tapi langsung disayat. Nul. Semua orang mendongak kaget dan melihat ke arah angin aneh bertiup, tetapi mereka hanya melihat Han Sanqian dengan lembut menarik tangannya saat ini. Sekelompok orang saling memandang, jelas bingung apa maksud Han Sanqian. Bukankah ini sebabnya dia meminta semua orang melepaskan tangan mereka? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba menghentikannya lagi? Melihat keraguan semua orang, Han Sanqian tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, menjadi saudaraku tentu saja harus tahu cara menggunakan kedua sisi pisau, tapi di sisi lain, sebagai saudaramu, bagaimana aku bisa membiarkanmu berakhir seperti itu? Bagaimana dengan ini? Baru saja, itu hanya ujian, hanya untuk menguji hatimu. Semua saudara yang berdiri, selamat, aliansi manusia misterius menyambutmu untuk bergabung. Juga, Mo Yang. Mo Yang berkata dengan ringan, ya. Meskipun aku tidak mengenal 12 orang pertama yang berdiri lebih dulu, dan aku juga tidak mengenal mereka, setidaknya mereka membuktikan keberanian mereka. Sebaiknya kamu ingat nama mereka. Tiba-tiba ada begitu banyak saudara di aliansi, dan kita selalu membutuhkan seseorang untuk membantu mengelolanya. Mo Yang mengerti, Mo Yang menerima perintah itu. Mendengar percakapan ini, ke-12 murid yang pertama berdiri sangat gembira saat itu juga. Mereka sangat bersyukur atas pilihan mereka sekarang. Adapun yang lainnya, mereka semua iri pada 12 orang saat ini, dan pada saat yang sama merasa kesal dengan kelemahan mereka sendiri.
Namun mereka tidak putus asa, setidaknya melalui kejadian ini mereka memahami perlakuan seperti apa yang akan mereka terima jika mereka setia dan berani di Han San Qian. Adapun yang lain yang tidak berdiri dan berniat melepaskan senjatanya, mohon bubar. Saya tidak ingin membunuh Anda, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Di kejauhan, rombongan berpakaian putih menggelengkan kepalanya sedikit, Han San Qian seharusnya tidak melakukan ini. Tidak hanya setengah dari mereka yang tidak bangun, tetapi setidaknya 30 hingga 40% dari mereka. Jumlahnya ribuan orang. Kenapa kamu tidak menyerah saja? Wanita berbaju putih tersenyum tipis, inilah kecerdasannya. Brilian. Petugas itu sedikit bingung, bukankah ini dianggap brilian? Setelah berjuang sekian lama, kita kehilangan begitu banyak orang. Yang hengkang adalah agar yang bertahan merasa lebih unggul dan percaya diri. Tentu saja rasa memiliki terhadap tim akan semakin kuat, dan dengan rasa memiliki maka loyalitas akan semakin maksimal. Anda dan saya sama-sama tahu itu, dalam A-unit, kesetiaan jauh lebih penting dari apapun. Han San Qian menggunakan metode ini untuk secara instan mengubah seluruh unit yang muncul dan gelisah menjadi unit yang stabil dan setia. Jika metode ini tidak tinggi, apalagi yang bisa disebut tinggi? Wanita di putih tersenyum. Mendengar hal tersebut, rombongan sepertinya memahami sesuatu. Pada saat ini, Han San Qian menghunus pedang gioknya lagi, dengan ekspresi mematikan di wajahnya dan perlahan berjalan menuju kerumunan di sisi lain. Bab 3743 Han San Qian sedang bernyanyi. Gelombang orang ini bukanlah tentara, tapi sekelompok ahli dan beberapa eksekutif yang tersisa. Pedang giok itu meluncur dengan lembut dan mengeluarkan suara tusukan yang tajam, yang membuat orang panik. Siapa eksekutif senior keluarga Fuye? Han San Qian berdiri dan memandang dengan dingin. Semua orang saling memandang dengan takut-takut, dan akhirnya lebih dari selusin orang dengan enggan berdiri. Siapa eksekutif yang harus ditangkap? Han San Qian bertanya lagi. Beberapa orang lagi berdiri. Berbeda dengan para prajurit, kelompok orang ini sebenarnya lebih takut. Alasannya juga sangat sederhana. Tentara masih bisa melaksanakan perintah ketika mereka membunuh. Jika mereka tidak bisa menjelaskannya sendiri, maka kelompok eksekutif mereka sebenarnya tidak akan menemukan apa-apa sama sekali. Alasan yang bagus sekali. Melihat mata pembunuh Han San Qian saat ini, mereka semua tahu satu hal. Mereka mungkin kedinginan. Sebagai tentara, kamu tidak boleh melanggar perintah. Ini adalah kewajiban mereka, jadi kamu bisa dimaafkan. Sedangkan kamu, sebagai manajer, kamu harus terlibat, kan? Benar saja, Han San Qian menatap dingin kedua tumpukan orang yang berdiri. Up, people. Orang-orang di kedua sisi menundukkan kepala dan tetap diam, tidak berani menjawab, lagi pula apa yang dikatakan Han San Qian benar. Namun, beberapa orang masih berdiri, Tuan Han, ya, kami seharusnya menjadi manajemen Luo Sheng atau Fuye. Namun dalam analisis akhir, kami manajemen selalu berada di level rendah dan menengah. Apa yang sebenarnya kami terapkan adalah tidak ada kualifikasi untuk berpartisipasi sama sekali. Jika ada, kami akan masuk dalam daftar 30 orang, jadi mengapa mereka meninggalkan kami? Saya tahu bahwa mengatakan ini memang sebuah alasan, tetapi itu juga merupakan kata-kata yang tulus dari kelompok kami. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang mengangguk, ya, ya. Kami sebenarnya tidak tahu banyak tentang banyak hal di kota ini, dan mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan bahkan tidak memikirkannya. Kami tidak memiliki status yang cukup, jadi. Tuan Han, kami tidak bersalah. Han San Qian tersenyum dingin, tidak bersalah. Wei Wei berpikir sejenak dan mengangguk, apa yang Anda katakan memang masuk akal. Namun, Anda selalu terlibat. Para prajurit dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membantu saya menangkap pembunuh sebenarnya dan melakukan pelayanan yang berjasa. Bagaimana dengan Anda? Apa gunanya? Setelah mendengar ini, semua orang tidak berdaya. Ini benar. Dibandingkan dengan para prajurit, pengalaman menyerang mereka di medan perang tidak ada bandingannya. Tuan Han, kita juga bisa menyerang seperti tentara. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing, betapa berartinya bagimu untuk ikut serta dalam pertempuran.
Han Sanqian tersenyum dengan jijik, dan ketika hati semua orang terasa dingin, dia perlahan berbicara lagi, "Yah, kalian bertutur kata lembut, dan aku mengerti apa yang kamu katakan. Perjumpaan. Bagaimana kalau kalian semua dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi dan melakukan perbuatan baik?" Semua orang tercengang di tempat, dan tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Lagi pula, beberapa detik yang lalu, Han Sanqian masih mengumpulkan pasukan untuk menuduh mereka. Mereka merasa kepala mereka sudah tidak stabil setiap saat, tapi siapa yang bisa bayangkan ini akan mengubah situasi. Sementara itu, alur ceritanya berubah secara mengejutkan. Bukan saja dia tidak akan mati, tapi dia juga akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Dipromosikan ke tingkat pertama, Tuan Han, kamu tidak membodohi kami, kan? Kita semua adalah orang-orang yang bersalah. Cukup baik jika kita tidak dieksekusi. Mengapa kita? Han Sanqian tersenyum dingin, kamu harus memerintahkan saudaraku untuk dibunuh, itu adalah kejahatan. Jika kamu ingin melakukan perbuatan baik, kamu harus melawan musuhku dengan cara yang sama. Ini salah satunya. Untuk membalas dendam, banyak warga sipil tak berdosa di Guiluosheng juga menderita akibat kekacauan tersebut. Saya ingin Anda membantu saya membangun kembali rumah mereka. Ini yang kedua. Bukankah kalian orang yang berbicara dengan lembut? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi kuat dan memberikan kontribusi yang lebih besar. Apakah itu cukup? Han Sanqian bertanya dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang tercengang dan saling memandang, sepertinya tidak dapat bangun dari keterkejutannya. Tapi wanita berbaju putih di sana sudah mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Pengikut di sebelahnya semua membuka mata lebar-lebar, apa maksudnya ini? Kapan para tawanan tentara yang kalah mendapat perlakuan yang begitu baik? Bab 3744, konsolidasikan fondasi dan stabilkan dunia. Su Yingxia juga sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Su Yingxia tersenyum. Dia mengerti mengapa Han Sanqian melakukan ini. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Ia sedang menyesuaikan metode yang paling cocok untuk masa kini menurut perjalanan sejarah. Dalam sejarah bumi, Tiongkok telah mengalami pergantian dinasti selama ribuan tahun, dan berbagai etnis minoritas juga telah memasuki tahapan bersejarah ini, ada yang hanya berumur pendek, ada pula yang telah membentuk dinasti yang nyata. Misalnya Kerajaan Liao dan Kerajaan Jin pernah menyerbu dataran tengah dan membangun kekuasaannya, namun pada akhirnya mundur dari pentas sejarah. Contoh lainnya adalah dinasti Yuan dan dinasti Qing, seperti dua dinasti di atas, mereka juga berintegrasi sebagai etnis minoritas, namun yang membedakan adalah mereka akhirnya mendirikan dinasti dan yayasan sendiri di negeri asing tersebut. Alasan mendasar dari perbedaan ini terletak pada cara yang berbeda dalam mengatur kursi. Yang pertama ingin mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kecilnya, sehingga mengakibatkan situasi tidak stabil dan kebijakan yang salah. Yang terakhir, dengan merekrut orang-orang Han secara luas, memungkinkan orang-orang Han untuk membagi pemerintahan mereka, dan hanya memusatkan kedaulatan pada diri mereka sendiri, sehingga mengkonsolidasikan akar mereka dan membawa perdamaian ke dunia. Menggunakan istilah Cina Han, dapat juga dipahami sebagai penggunaan orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Kekuatan Han Sanqian dan yang lainnya tidak berarti apa-apa di negeri iblis. Jika satu orang mendominasi, pasti akan ada kekacauan di masa depan, tetapi dengan tim asli yang memerintah, situasinya benar-benar berbeda. Orang-orang di sini memahami tempat ini, secara alami, dan tahu bagaimana mengaturnya. Yang paling penting adalah kelompok orang ini ditinggalkan terlebih dahulu, dan sekarang mereka tiba-tiba dipuji sebagai tamu terhormat oleh Han Sanqian dan dipromosikan satu demi satu. Yang kuat kontras batinnya sama seperti para prajurit itu. Mereka hampir sama, mereka akan menghargai hal-hal yang mereka tahu diperoleh dengan susah payah lebih dari siapapun. Bahkan di antara orang-orang ini, ada anggota keluarga Fu dan anggota keluarga Ye, dan ada juga orang yang harus kembali ke keadaan semula. Tentu saja. Han Sanqian memandang semua orang dengan dingin dan berkata, yang lebih saya harapkan adalah Anda tidak hanya melakukan pelayanan yang baik untuk membalas kejahatan Anda, tetapi juga untuk menyelamatkan muka Anda sendiri.
Kalian semua telah melihat siapa dirimu. Kalian hanyalah orang-orang yang ditinggalkan oleh orang lain. Kalian adalah sampah, sampah, dan umpan meriam. Namun, aku percaya padamu, dan aku juga tergerak oleh ketulusanmu. Aku bersedia memberimu kesempatan, tapi ingat, ini lebih merupakan kesempatan bagimu untuk membuktikan diri. Suatu hari, ketika kamu mengikutiku dan menangkap orang-orang yang meninggalkanmu, ketika kamu mungkin mencapai puncak, kamu dapat menggunakan tindakanmu untuk dengan lantang memberitahu mereka yang meninggalkanmu dan meremehkanmu bahwa kamu pantas dihormati. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan aula, tetapi tidak berbalik dan hanya membelakangi semua orang. Saya dulu anggota keluarga Fu, dan Fu Tian selalu berbohong kepada kami bahwa semua yang ada di keluarga Fu disebabkan oleh Han Sanqian dan Su Yingxia. Sekarang, saat kami benar-benar dalam masalah, itu adalah Han Sanqian dan Su Yingxia. Siapa yang memberi kita kesempatan, di mana anjing tua Fu Tian? Dia baru saja meninggalkan kita di sini untuk mati. Sial, Han Sanqian benar. Jika kamu tidak bertarung demi roti kukus, kamu akan bertarung demi udara. Mulai hari ini, aku akan memutuskan, dia punya hubungan baik dengan Fu Tian. Dia berasal dari Liga Orang Misterius. Sial, di keluarga Ye, kami dikatakan sebagai eksekutif senior, tapi nyatanya kami tidak ada bedanya dengan babi dan anjing. Pada akhirnya, kami tidak diperlakukan sebagai sampah dan ditinggalkan oleh orang lain. Sebaliknya, Han Sanqian di sini memberi kita promosi tinggi. Membandingkan keduanya membuat penilaian. Han, aku juga telah melakukannya denganmu. Mulai sekarang, aku tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawa dan darahku. Bukannya aku bersyukur bagimu, aku hanya ingin membuktikan kepada para bajingan dari keluarga Ye itu bahwa mereka tidak boleh meninggalkanku. Ya, pembangunan kota Gailuo tidak dapat dipisahkan dari penghargaan dan kerja keras kelompok orang-orang kami. Di hari kerja, perbuatan baik apapun dapat dikaitkan dengan Zhu Yansuo, tetapi di saat krisis, sangat menjijikkan jika cucu ini menikam kami dari belakang. Kita harus membuktikan bahwa, kota ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Yansuo, tapi kita. Ditemani oleh suara penuh semangat dari sekelompok eksekutif senior, sekelompok ahli di samping mereka juga benar-benar berpindah sisi, berteriak serempak, siapa, kamu akan bergaul dengan siapa dan bukan hanya makhluk hidup. Ikuti dia Han Sanqian, dan bayar dia kembali jika kamu memiliki reputasi. Sial, kamu akan mendapatkan sesuatu, dan yang lebih penting, kamu akan memiliki peluang besar untuk dipromosikan. Apalagi yang diinginkan gadis sialan itu. Masuk, masuk, dapatkan masuk, kamu harus masuk. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian, yang tadinya menghadap ke arah mereka, juga berbalik. Bab 3745, memancing di kota. Oke, kaulah yang mengucapkan kata-kata itu. Karena kamu berani melakukannya, aku, Han Sanqian, akan menemanimu sampai akhir. Mo Yang. Adakan perjamuan besar untuk menyambut saudara-saudara, dan pada saat yang sama beritahu orang-orang yang pantas mendapatkannya, dan seluruh rakyat akan bersukacita bersama. Ya. Mo yang menerima perintah itu dan dengan cepat berlari menuju bagian luar rumah tuan kota. Permainannya sudah selesai, bagaimana? Wanita berbaju putih itu bertanya kepada pelayan di sampingnya sambil tersenyum. Luar biasa, sungguh luar biasa. Pelayan itu tidak bisa menahan senyum, sejujurnya, setelah kemenangan siang hari, saya sebenarnya berpikir tentang bagaimana Han Sanqian akan membereskan kekacauan itu. Akan banyak pasukan yang jatuh, dan jika itu dilakukan secara sepihak dengan penindasan berdarah, saya khawatir kekuatan kecil akan terus meningkat. Tapi kalau kita tidak membunuhnya, Han Sanqian akan terkonfirmasi lagi. Kuncinya, saya khawatir meski dia menyerahkan pasukannya, dia mungkin yakin tapi punya niat jahat. Hal yang paling indah adalah kelompok eksekutif dan ahli ini. Dibandingkan dengan para prajurit, mereka adalah masalah sebenarnya, tapi tindakan Han Sanqian. Pelayan itu tersenyum pahit, jika saya jadi mereka, setidaknya saya akan dikalahkan oleh Han Sanqian. Ribuan orang membuatku terkesan. Kalimat yang sangat buruk, buktikan nilaimu.
Wanita berbaju putih itu mengangguk, ya, sudut analisis Han Sanqian benar-benar akurat, dan bahkan lebih indah lagi mengumpulkan semangat dengan cara ini. Dapatkah Anda memikirkan tentang kelompok pria yang memiliki semangat tinggi, tetapi sebelum ini, mereka adalah hanya pasukan yang kalah? Akankah? Pelayan itu tersenyum dan berkata, jika Anda tidak mengetahui hal ini, Anda akan berpikir bahwa orang-orang ini baru saja memenangkan pertempuran. Wanita berbaju putih berkata, manusia, hidup berarti bernafas. Pria ini Han Sanqian tahu cara menghibur. Ketika dia selesai berbicara, dia menghela nafas sedikit, sudah waktunya kita muncul. Pelayan itu mengangguk, mengikuti wanita berbaju putih, dan berjalan perlahan menuju Han Sanqian. Hong Luan juga mengambil keputusan, dan akhirnya melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang dari kota hantu Moyun untuk bergegas. Mengaum. Keempat naga itu meraung serempak, mendarat di tanah, dan juga berjalan menuju Han Sanqian. Melihat ketiga pihak, senyum tipis muncul di wajah Han Sanqian, dan dia buru-buru menyapa mereka. Semuanya, terima kasih atas bantuanmu dalam pertempuran ini, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Siapa bilang mereka tidak peduli dengan kita dan membiarkan kita bubar sendiri? Hehe, Han Sanqian, sekarang kamu tahu kegunaan kami, gumam Hong Luan dan mengangkat alisnya secara provokatif. Han Sanqian tidak marah, dan tersenyum tipis, penuh ketidakberdayaan. Namun, harus diakui bahwa kelompok preman dari kota hantu Moyun ini memang memainkan peran penting kali ini. Jika mereka tidak membuka gerbang kota tepat waktu, mustahil pertempuran ini berakhir di pihak Han Sanqian. Ngomong-ngomong, ini. Han Sanqian mengalihkan pandangannya ke wanita berbaju putih. Sejujurnya, bahkan sampai sekarang, Han Sanqian masih tidak menyangka siapa tuan berpakaian putih dan wanita berpakaian putih itu. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan membantunya di negeri iblis. Wanita berbaju putih tidak mengatakan apa-apa, tapi beberapa pelayan di sebelahnya menggelengkan kepala sedikit. Han Sanqian dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Tidak apa-apa jika mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka sebelumnya. Mengapa mereka masih tidak mau mengatakannya sekarang? Zala, kamu sudah berterima kasih padaku sekali, kenapa kamu tidak melihat kami? Silong memecah suasana tepat pada waktunya. Di saat yang sama, hal itu juga menarik perhatian Han Sanqian ke keempat naga mereka. Karena wanita berbaju putih menolak untuk mengatakan apapun, sulit bagi Han Sanqian untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Yang lain ada di sini untuk membantu, jadi mereka harus dihormati jika mereka tidak jahat. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa. Mengapa kalian berempat muncul di sini? Kamu membawa sekelompok. Han Sanqian melirik ke arah sekelompok naga di langit. Teman baik, sungguh menakjubkan melihat naga terbang di langit. Hei, kamu memerintahkan kami untuk mengikutimu dari kejauhan. Kami tidak diperbolehkan muncul tanpa perintahmu. Katakan pada dirimu sendiri, apakah kamu menelepon kami sekali sebelum dan sesudah kamu keluar dari Pulau Peri? Jangankan memasuki negeri iblis, kami hampir dilupakan olehmu. Namun, meskipun Anda tidak menelepon kami tidak melakukan apa-apa. Kami meluangkan waktu untuk kembali ke tempat sebelumnya untuk melihat-lihat, dan omong-omong, kami kembali ke tempat suku lama. Tanpa diduga, setelah melihat-lihat, kami menemukan banyak anggota suku. Kemudian, kami mengetahui bahwa kamu dalam bahaya, jadi kami datang ke sini bersama saudara-saudara kami. Setelah Silong selesai berbicara, mereka semua memandang Han Sanqian dengan mata meminta pujian. Han Sanqian tersenyum bodoh. Sejujurnya, dia telah benar-benar melupakan empat naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan banyak membantunya di saat kritis ini. Dia mengangguk dan hendak mengucapkan terima kasih, tetapi salah satu dari empat naga tiba-tiba terdengar di telinga Han Sanqian, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Bantuanmu tidak sia-sia. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Bab 3746 orang misterius lainnya. Ingin bertemu denganku. Han Sanqian sedikit mengernyit, sangat bingung, siapa? Bukankah keempat naga itu ada di sini? Bahkan bawahan naganya tidak semuanya terbang di langit. Pertemuan macam apa ini? Apakah kamu tidak melihat ini? Tidak ada orang misterius yang hadir.
Bagaimana kalau kita menunggu sampai jamuan makan selesai? Han Sanqian memikirkannya sebentar. Belum lagi permintaan keempat naga, belum lagi mereka banyak membantu hari ini. Bahkan jika mereka bertanya secara normal, Han Sanqian tidak akan pernah menolak, oke. Jika bukan karena masalah saat ini sudah dekat, Han Sanqian pasti ingin bertemu dengannya sekarang. Dia juga cukup penasaran orang misterius seperti apa yang sebenarnya ingin bertemu dengannya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tidak tahu hari apa itu terjadi hari ini. Pertama ada gelombang tuan berpakaian putih misterius yang tidak ingin disebutkan namanya. Sekarang Silong telah membawa seseorang yang disebut orang misterius. Bahkan pasukan Hongluan benar-benar Han 3000 pria dan kuda yang tidak pernah mengira mereka akan muncul. Hampir pada saat ini, kembang api tiba-tiba pecah di kota, dan meriam meraung. Su Yingxia tersenyum lembut, 3000, sepertinya pihak Mo yang sudah siap, jadi tidak perlu mengobrol. Semua orang lelah dan lelah karena berkelahi. Ayo makan lebih awal. Han Sanqian mengangguk dan berkata kepada semua orang, semuanya, tolong. Setelah melihat semua orang mengangguk, Han Sanqian memandang para prajurit, eksekutif, dan ahli, semuanya, Han telah menyiapkan jamuan makan di luar istana Tuan Kota, dan menyiapkan anggur dan sayuran. Mari bekerja keras selama sehari, tidak hanya untuk mengisi perut kita tapi juga untuk bekerja sama di masa depan. Mari kita doakan kebahagiaan kalian sebelumnya bersama-sama. Tidak ada hierarki di perjamuan Han. Anda bisa duduk dimanapun Anda suka. Hanya ada satu persyaratan, dan semua orang menikmatinya. Adapun yang belum bergabung dengan kami, saya akan menutup gerbang timur pada tengah malam, jadi Anda harus bertindak cepat. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang menuju luar rumah Tuan Kota. Mengaum. Semua prajurit, ahli, dan eksekutif bersorak dan bersemangat. Di belakang Han Sanqian, wanita berbaju putih, Hongluan dan lainnya juga tersenyum tipis, dan mengikuti Han Sanqian. Ketika sekelompok orang keluar dari rumah Tuan Kota, meskipun terdapat banyak reruntuhan di kota akibat perang, mereka tidak dapat menahan antusiasme masyarakat. Sekilas terlihat hampir meriah, dengan meja, kursi, dan orang-orang duduk di mana-mana. Haha, kukira siapa yang menyerang kota kita, tapi lama-lama ternyata dewa kita turun dari langit. Haha, pantas saja kita orang biasa. Reaksi ini memang tidak campur aduk. Kalau tidak, pertempuran akan terjadi. Sudah lama sekali. Kita seharusnya memikirkan hal ini sejak awal. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, kita seharusnya dianggap makmur dan berkuasa di Luosheng. Siapa lagi yang punya keberanian dan kemampuan menyerang selain para dewa? Abdi Tuhan layak menjadi abdi Tuhan. Pertama hancurkan kota hantu awan iblis ini, dan sekarang rebut kembali kota kita. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Jika saya tahu sebelumnya bahwa dewa akan datang untuk memerintah kita, saya akan mengambil pisau dapur untuk membantu. Sial, benar. Aku sudah lama tidak senang dengan Zhu Yansuo itu. Dia bertingkah seperti anjing yang tinggi setiap hari. Faktanya, dia sama sekali bukan burung. Ya, cucu itu memang menjijikkan. Tapi itu tidak masalah. Pokoknya mulai sekarang kita akan mengikuti para dewa dari langit. Haha, masa depan menjanjikan. Ketika sekelompok orang melihat Han Sanqian lewat, mereka mulai berteriak dan kata-kata mereka penuh kebanggaan dan kegembiraan. Mereka dicurigai menyanjung, tetapi jelas juga bahwa Zhu Yansuo menyukai teh untuk menenangkan diri, dan itu sebenarnya normal. Tentu saja, agar situasi ini terjadi, Han Sanqian pasti telah memerintahkan Mo Yang untuk mempublikasikannya ke dunia luar. Gimik utamanya adalah Han Sanqian bertindak sebagai dewa yang turun dari surga. Menggunakan reputasi Zhu Yansuo yang sebelumnya dipuji sebagai dewa yang diutus dari surga dapat memungkinkan masyarakat menerima perubahan kepemilikan kota semaksimal mungkin, dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Oleh karena itu, Han Sanqian mengharapkan situasi ini. Terdapat sebuah platform kecil di tengah-tengah keseluruhan jamuan makan. Meski meja, kursi, dan ruang makannya sama dengan yang lain,
namun yang membedakan adalah platform tersebut tingginya sekitar 1 meter dan terdapat tirai yang digantung ringan di sekelilingnya. Duduk di sini, Anda jelas dapat melihat seluruh penonton dari kejauhan, atau Anda dapat menutup tirai dan membuat tempat duduk pribadi Anda sendiri. Seperti yang diharapkan dari pengaturan Moyang, dia memahami pikiran Han Sanqian dengan baik dan rendah hati serta praktis. Begitu Han Sanqian dan yang lainnya tiba di panggung, semua orang yang hadir berdiri. Bab 3747, tidak ada yang lebih baik daripada melihatmu. Mereka semua menatap Han Sanqian, menunggu pidatonya. Ketika raja baru naik tahta, prosedur ini jelas tidak bisa dihindari. Han Sanqian tersenyum tak berdaya dan harus berdiri, semuanya, tidak perlu melihatku seperti ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya berharap semua orang akan makan enak, minum enak, dan bersenang-senang. Tepat ketika tidak ada yang menduganya, Han Sanqian tiba-tiba teringat sesuatu dan berdiri lagi. Oh, omong-omong, posisi manajemen Dailuo Huanxin sedang kosong. Jika ada yang bersedia berpartisipasi dalam manajemen Dailuo Huanxin, sama-sama. Besok semua orang berbakat akan datang melamar. Untuk lowongan yang harus diisi ini, Han menjamin akan dipromosikan melalui metode promosi yang serius dan tidak akan pernah mengikuti nepotisme apapun. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang yang awalnya terkejut karena penguasa kota yang baru tidak mengucapkan beberapa kata heroik ketika dia menjabat, tetapi hanya meminta makanan dan minuman, tiba-tiba menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Di dunia yang luas ini, manusia, monster, bahkan hantu semuanya takut tidak memiliki harapan. Hal ini secara langsung akan menekan kepercayaan ras manapun, namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan itu perkasa. Tuhan itu perkasa. Entah siapa yang berteriak 2 kali, dan detik berikutnya, terdengar teriakan di seluruh penonton, dan untuk beberapa saat, suara dahsyat itu bergema di seluruh kota Gailuo. Han Sanqian melambaikan tangannya sedikit. Setelah penonton terdiam, Han Sanqian tersenyum dan berkata, "Berhentilah berteriak. Apakah kamu ingin menggunakan seluruh kekuatanmu dan membuatku miskin?" Begitu kata-kata itu keluar, penonton pun tertawa terbahak-bahak, dan suasana menjadi relatif santai untuk beberapa saat. Makan. Han Sanqian memperingatkan, sadar, dan meminta semua orang yang mengikutinya untuk duduk. Misalnya, Tuan Yu, Hong Luan, dan wanita berbaju putih duduk di kursi petugas, sementara perwakilan orang kepercayaan Han Sanqian, seperti Treng Giling, Xia Wei, dan Liu Fang, duduk bergantian. Su Yingxia secara alami dekat dengan Han Sanqian. Mejanya tidak penuh, tapi juga tidak kosong. Han Sanqian adalah orang pertama yang bersulang, dan perjamuan biasa namun luar biasa resmi dimulai. Setelah 30 tahun minum, Su Yingxia menarik Han Sanqian sedikit, "Apakah kamu akan minum dan makan seperti ini?" Ah! Han Sanqian tertegun, "Bagaimana kalau aku menari untuk mereka?" Su Yingxia memutar matanya ke arahnya, Mo yang baru saja datang untuk melapor, mengatakan bahwa beberapa kelompok penyanyi ditemukan di istana Tuan Kota. Mereka seharusnya ditinggalkan oleh orang-orang itu sebelum mereka pergi. Kudengar mereka cukup cantik. Maksudku, kenapa kita tidak membiarkan mereka datang dan menari saja? Untuk menambah kesenangan. Han Sanqian sedikit mengerutkan bibirnya, "Tidak perlu, betapapun cantiknya aku tetap tidak terlihat sebaik kamu. Apakah kamu tidak menginginkan yang lain jika kamu tidak menginginkannya?" Su Yingxia berkata. Setelah dipikir-pikir, sepertinya benar. Han Sanqian mengangguk, "Saya punya istri secantik bunga, tapi ternyata tidak." Memang benar, berbeda. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian melambaikan trenggilingnya, dan kemudian berkata di telinganya, "Ada beberapa gadis penyanyi di istana Tuan Kota. Pergi dan panggil mereka. Karena ini adalah tempat yang ramai, itu akan cukup hidup." Trenggiling itu mengangguk, segera mundur, dan menuju ke rumah Tuan Kota. Faktanya, beberapa aspek dari manusia memang serupa, suasana laki-laki boleh saja minum-minum dan menyombongkan diri, tapi itu batasnya. Jika ingin membuat suasana mencapai tahap yang lebih kuat, Anda tetap harus mengandalkan perempuan. Dengan kemunculan para penyanyi yang bernyanyi dan menari di malam hari, suasana pun tersulut hingga meledak. Namun, Han Sanqian tidak tertarik untuk menontonnya.
Setelah minum anggur, dia hampir menempel pada Su Yingxia. Bagi Han San Qian, hanya di hadapan Su Yingxia dia bisa memiliki hati abadi seorang anak laki-laki yang benar-benar milik tubuh laki-laki. Apakah kamu mengantuk? Su Yingxia bertanya ketika Han San Qian tidak menonton lagu dan menari sama sekali. Han San Qian menggelengkan kepalanya, saya tidak mengantuk. Lalu kenapa kamu tidak menonton pertunjukan orang lain? Lagi pula, mereka tidak secantik kamu. Han San Qian memandang Su Yingxia dengan penuh semangat dan berkata dengan tegas. Su Yingxia marah dan lucu, kalau begitu, kamu tidak bisa melihatku sepanjang malam. Kalau begitu aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang lain. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tersenyum, mengambil Su Yingxia dan diam-diam meninggalkan semua orang, menuju ke timur kota. Dan hampir di saat yang sama, di langit malam, keempat naga itu dengan cepat berubah menjadi bayangan naga dan terbang dengan tenang ke depan. Apa yang akan kita lihat? Su Yingxia bertanya. Bab 3748, Naga Lapis Baja Perak. Han San Qian tersenyum tipis, saya juga tidak tahu. Setelah mengatakan ini, tidak melihat siapapun di sekitar, dan melihat empat bayangan naga di langit malam, Han San Qian meraih pinggang Su Yingxia dan terbang langsung ke tembok kota timur. Di tembok kota, beberapa naga panjang berputar sedikit. Kebanyakan dari mereka tidak ikut serta dalam perjamuan tersebut, melainkan membangun pertahanan di sekitar tembok kota dan di udara untuk mencegah kecelakaan. Turun dulu, aku akan tinggal bersama istriku sebentar, perintah Han San Qian. Ketika beberapa naga melihat bahwa itu adalah Han San Qian, mereka menundukkan kepala sedikit, dan detik berikutnya, tubuh mereka bergerak dan terbang. Mengapa kamu mengusir mereka? Apakah kamu ingin kami dan istriku mempertahankan kota malam ini? Su Yingxia bertanya dengan curiga. Han San Qian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika tuan kota dan istrinya secara pribadi mempertahankan kota, maka kota ini mungkin akan menjadi kota yang kosong, bukan? Lalu apa yang kita lakukan di sini? Dan apa yang tadi kamu katakan ingin kamu lihat? Su Yingxia bertanya. Tunggu sebentar. Han San Qian melirik ke langit malam, memeluk Su Yingxia erat, dan menatap ke kejauhan. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Han San Qian melakukan ini, sebenarnya merupakan pilihan yang baik untuk memiliki kesempatan menghabiskan dunia dua orang bersama Han San Qian dan menikmati ketenangan angin malam. Memikirkan hal ini, Su Yingxia berhenti berbicara dan memanfaatkan situasi ini untuk dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Han San Qian. Kedua pasangan itu hanya duduk di tembok kota, bersandar satu sama lain di bawah langit malam, menikmati waktu yang langka. Panggilan. Tiba-tiba, angin dingin yang samar bertiup, dan Han San Qian merasa sedikit kedinginan. Setelah memeluk Su Yingxia erat-erat, Han San Qian tiba-tiba melihat ke langit malam, ini kami datang. Mendengar ini, Su Ying dan Xia Sun terkejut, tetapi mereka tidak melihat apapun di langit malam, dan mereka bertanya-tanya, apa yang akan terjadi. Han San Qian tersenyum, meraih tangan Su Yingxia dan mau tidak mau menghirup sedikit qi. Tiba-tiba, sejumlah besar qi memasuki tubuh Su Yingxia. Pada saat yang sama, Su Yingxia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada empat bayangan naga di malam hari. Langit terbang ke arah mereka dengan cepat. Tidak, tepatnya, seharusnya 5. Hanya saja sosok di tengahnya sangat kecil dan buram sehingga menyulitkan orang untuk mendeteksinya. Yang di tengah sebenarnya yang terbesar, kata Han San Qian sambil tersenyum. Melihat kebingungan Su Yingxia, dia terus menjelaskan sambil tersenyum, dia lebih cepat dan bisa mengontrol nafasnya dengan lebih baik. Saat mereka selesai berbicara, 5 bayangan naga mendekati mereka berdua, diikuti oleh cahaya keemasan redup. 5 sosok muncul di depan Han San Qian Liang dan istrinya. Keempat naga itu masih berwujud manusia dengan santai. Tidak mungkin untuk menggambarkan penampilan orang yang mereka ubah. Bagaimanapun, itu cukup biasa saja. Salah satu di antara mereka agak menarik. Dia mengenakan pakaian sutra lembut berwarna perak dan berjanggut perak. Dia terlihat seperti seorang sarjana, tapi juga agak mirip Yue Lao. Tuan Han. Orang tua itu melihat Han San Qian dan bertanya dengan hormat. Suaranya nyaring, tapi nadanya tidak rendah hati atau sombong, yang membuat orang merasa sangat nyaman.
Han San Qian mengangguk sedikit, membalas hormat, dan memandang Silong, siapa ini? Keempat naga itu saling memandang dan berhenti berbicara. Tapi lelaki tua itu tersenyum tipis, saya. Memalukan untuk mengatakan bahwa saya punya nama, tapi itu hanya nama yang memalukan. Saya menyesal menyebutkannya. Namun, ketika berinteraksi dengan orang lain, Anda harus menunjukkan sesuatu, jika tidak ada ketulusan sama sekali. Setelah menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu berbalik sedikit, seberkas cahaya memancar dari tubuhnya, dan seekor naga perak raksasa tiba-tiba muncul di depan semua orang. Naga itu panjangnya lebih dari 30 meter, dengan tubuh putih keperakan dan sisik naga mengkilat, terlihat seperti naga besar dengan baju besi perak di tubuhnya, dipadukan dengan janggut naga perak, keseluruhan naga terlihat sangat agung. Detik berikutnya, tubuhnya berubah, dan dia berubah menjadi lelaki tua itu lagi dan berdiri di depan Han San Qian. Su Yingxia mengerutkan kening, memandang Han San Qian, dan berkata, klan naga ini diberi peringkat di 5 arah, jadi warnanya ditentukan oleh 5 elemen, yaitu merah, putih, hijau, hitam, dan emas. Perak ini. Han San Qian mengangguk, ya, hampir bisa dikatakan tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Namun jika dilihat lebih dekat ekspresi keempat naga saat ini, status naga perak ini nampaknya luar biasa. Tuan Han, bisakah Anda memberitahuku sesuatu? Tanyanya lembut sambil tersenyum. Han San Qian mengerutkan kening. Sambil melihat ke belakang, pikirannya berpacu. Tiba-tiba, Han San Qian sepertinya memikirkan sesuatu. Bab 3749 Naga Misterius. Tetapi ketika Han San Qian hendak berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menutup mulut Han San Qian. Karena Tuan Han sudah menebak identitas saya, mengapa repot-repot Tuan Han merahasiakannya untuk saya? Tapi soal ini loh, saya tahu, Tuhan tahu dan bumi tahu, tidak akan ada yang tahu lagi, katanya dengan senyum masam. Tapi ini istriku. Han San Qian tidak ingin menyembunyikan apapun dari Su Yingxia. Su Yingxia, sebaliknya, tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya ke arah Han San Qian, karena lelaki tua itu punya permintaan, Anda harus menghormati keputusannya karena kesopanan. Lagi pula, lelaki tua itu ada di sini untukmu, jadi apa artinya melibatkanku? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, dengan istri seperti ini, Tuan Han benar-benar membuat iri sekaligus mengagumkan. Melihat Su Yingxia sudah mengatakan ini, lelaki tua itu segera menaruh topi besar padanya. Han San Qian benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi dan mengangguk, oke, saya berjanji. Sekarang kamu tahu identitasku, bisakah kamu meluangkan waktu untuk ngobrol denganku? Dia bertanya. Han San Qian sedikit mengernyit, jika ada yang ingin kamu katakan, tanyakan saja. Saya hanya dapat berbicara dengan Anda tentang masalah ini. Tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya, termasuk keempat naga dan istri saya, dia tersenyum. Han San Qian mengerutkan kening, wajahnya sedikit tidak sabar. Setelah sebelumnya merahasiakan rahasia tersebut dari orang lain, Han San Qian telah membuat kompromi, namun kompromi tidak berarti toleransi buta, juga tidak berarti pengecut. Sepertinya kamu mencariku, bukan aku yang mencarimu, kan? Han San Qian berkata dengan dingin, istriku adalah orang yang paling aku percayai dalam hidupku. Jika kamu memberitahuku, aku akan mengatakan hal yang sama padanya. Jika itu karena kamu ingin kata-kata yang dia ucapkan kepadaku membuatku dan dia benar-benar tidak bisa berkomunikasi, jadi tidak masalah jika mereka tidak berhenti. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian meraih tangan Su Yingxia dan berbalik untuk pergi. Keempat naga itu sedikit cemas, tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan, naga perak itu berubah menjadi tubuh dan berdiri di depan Han San Qian dan Su Yingxia. Mengapa Tuan Han harus marah? Dia berkata sambil tersenyum pahit. Kemudian, dia melirik ke arah Su Yingxia dan berkata, saya mengerti maksud Tuan Han, dan saya tidak berniat membuat kesenjangan antara Tuan Han dan Nyonya. Tetapi pada kenyataannya, masalah ini sangat rahasia sehingga semakin banyak orang mengetahuinya, semakin besar bahayanya. Suamiku bersedia bertemu denganku, jadi bagaimana aku bisa menyakitinya? Mendengar ini, ekspresi Han San Qian sedikit membaik. Su Yingxia mengangguk penuh pengertian,
dan dengan lembut menghibur Han San Qian, berkata, saya yakin lelaki tua ini pasti mengalami kesulitannya, San Qian, jangan biarkan itu terjadi karena hubungan di antara kita. Sebaliknya, mempengaruhi orang lain, apalagi mempengaruhi peristiwa besar. Han San Qian ragu-ragu sejenak, dan akhirnya melihat Su Yingxia yang terus-menerus mengangguk dan berpikir sejenak, apa yang akan kamu katakan? 4 naga, lindungi keselamatan Nyonya Han. Jika sesuatu terjadi padanya sebelum dia diserahkan dengan selamat kepada Tuan Han, kalian berempat harus meminta maaf. Mulai sekarang, kamu akan menjadi naga berdosa di klan naga dan dikeluarkan dari klan selamanya. Meskipun keempat naga itu terkejut, mereka semua mengangguk dan berkata, iya. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu membungkuk sedikit, Tuan Han, tolong. Han San Qian melirik Su Yingxia, dan setelah dia terus-menerus mengangguk sebagai konfirmasi, dia menghela nafas, berbalik, dan terbang perlahan mengejar lelaki tua itu. Mereka berdua berjalan seolah-olah sedang berjalan datar di atas awan biru, semakin tinggi ke angkasa, hingga beberapa menit kemudian, mereka sudah berada 10.000 meter di udara, angin dingin bertiup, dan tidak ada apa-apa. Han San Qian melihat sekeliling, berhenti, dan berkata dengan lembut, saat kita naik, kita sudah hampir 9 hari lagi. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada dewa 3 kaki di atas kepalamu? Tunggu sebentar, itu bukan milikmu atau bisikanku. Meski hanya bercanda, Han San Qian berniat mengutarakan pendapatnya. Orang tua itu berhenti dan menjawab dengan senyuman canggung. Dia juga melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian, dia tidak melihat langsung ke arah Han San Qian, tetapi melihat ke depannya dengan sedih, apakah dia baik-baik saja? Tidak buruk, jawab Han San Qian. Dia mengangguk, bagus jika dia bisa sehat, bagus jika dia bisa sehat. Mengapa kamu tidak pergi dan menemuinya secara langsung, tetapi kamu bersikeras bertanya padaku? Han San Qian bertanya, apakah kamu tidak berani menemuinya? Orang tua itu sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu dia tersenyum pahit, mengapa repot-repot bertemu dengan seseorang yang tidak ingin bertemu denganmu? Aku merasa sedih, dan dia juga merasa sedih, tapi itu tidak melanggar niat awal. Bertemu dengannya. Jadi, lebih baik tidak bertemu satu sama lain. Han San Qian juga tertegun, lalu tersenyum, pendapatnya unik, tapi ada benarnya. Oke, jangan bicarakan dia lagi, mari kita bicara tentang bisnis. Bagaimanapun, inilah alasan mendasar mengapa aku datang kepadamu kali ini. Dia kembali menatap Han San Qian. Bab 3750 Penyelamat Naga. Han San Qian sedikit mengangguk. Dia tidak berbicara omong kosong dan berkata sedikit, saya juga mendengar dari 4 naga bahwa Anda telah mendapatkan hati klan naga. Han San Qian tidak menyangkalnya, ya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang penggunaan hati klan naga kepada klan naga. Dengan itu, klan naga bisa bangkit, tapi tampaknya, klan naga pasti akan layu. Sejak pertempuran terakhir antara dewa dan iblis di dunia Xuan Yuan, pemimpin klan kami telah benar-benar menghilang bersamanya di dunia Xuan Yuan. Kami juga telah mengirim orang untuk berkomunikasi dengan puncak Blue Mountain, dan telah turun ke dunia Xuan Yuan beberapa kali untuk mencarinya. Namun, selama bertahun-tahun, tidak berhasil. Setelah itu, klan naga berangsur-angsur layu, dan akhirnya harus memimpin klan dan perlahan menghilang di dunia ini. Sungguh ironis untuk mengatakan bahwa saat itu klan naga berada di pihak kanan dan berselisih dengan klan iblis, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah perang antara dewa dan iblis, tujuan akhir klan nagaku yang agung akan berada di suatu tempat di sini. Tanah klan iblis. Kita membunuh iblis, tapi pada akhirnya kita menjadi iblis dan menjadi karakter yang paling kita benci. Pada titik ini, lelaki tua itu dipenuhi dengan desahan. Saat itu, saya mencoba menghentikan tetua klan naga saya untuk berpartisipasi dalam perang. Namun, kegagalan saya untuk mencegahnya hanya memperkuat tekad pemimpin klan saya untuk ikut perang. Saya tidak menyalahkan dia, setidaknya dalam hal status saya. Di klan naga prihatin, apapun yang Anda lawan, itulah yang perlu dilakukan. Aku telah menyakiti mereka, dan aku telah menyakitinya. Dosanya berat, desahnya.
Ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengubah kata-katanya dan melihat ke arah Han San Qian. Klan naga telah dimusnahkan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jika ini terus berlanjut, saya yakin klan naga mungkin akan hilang sepenuhnya dari dunia ini, jadi saya datang ke menemukanmu. Apakah kamu ingin kembali ke jantung klan naga? Han San Qian bertanya. Han San Qian sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan hati klan naga, hanya karena keberadaan Linlong. Pada akhirnya ia ditakdirkan untuk kembali ke Linlong. Terlebih lagi, sekarang klan naga datang untuk memintanya secara langsung, Han San Qian tidak akan menolak. Tanpa diduga, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Hati klan naga adalah fondasi klan naga, dan tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun setelah 10.000 tahun kemunduran, tidak realistis lagi bagi klan naga untuk kembali ke puncaknya hanya dengan mengandalkan hati. Dari klan naga. Ini seperti orang yang sakit parah yang hanya ingin bergantung pada obat-obatan untuk bertahan hidup. Ini hanyalah khayalan dan mimpi orang bodoh. Satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup adalah dengan menghilangkan bagian yang menyakitkan itu dan memulai kembali. Han San Qian dapat memahami kata-katanya. Makna umum adalah bahwa klan naga telah benar-benar menurun setelah kehilangan hati klan naga selama bertahun-tahun, dan secara bertahap menjadi terbiasa dengan kehidupan saat ini karena tidak memiliki hati naga. Klan terlalu lama. Oleh karena itu, meskipun jantung klan naga kembali ke klan naga, efek dan signifikansi sebenarnya tidak akan terlalu besar. Kaulah yang memperlakukan klan naga kami, jadi saya harap Anda dapat membantu kami. Dia memandang Han San Qian dan berkata. Aku. Han San Qian mengerutkan kening dan berkata, selain mengembalikan hati klan naga, apalagi yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Kamu sebenarnya tidak cukup tahu tentang dirimu sendiri. Dia tersenyum lembut, kamu akan mengerti secara bertahap di masa depan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan atau bicarakan, tetapi satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa Anda adalah kebangkitan klan naga. Satu-satunya harapan juga merupakan satu-satunya pilihan untuk kebangkitan klan naga, tetapi pilihan ada di tangan Anda apakah akan membantu kami atau tidak. Han San Qian sedikit terkejut, tapi pilihan ini bagus, Linlong adalah teman baikku. Aku telah berjanji untuk membantu klan naga bangkit lebih awal, jadi aku tidak perlu menjawab pertanyaan ini untuk kedua kalinya. Han bukanlah pahlawan, tapi dia tahu bahwa sebuah janji bernilai 1000 keping emas. Mendengar perkataan Han San Qian, lelaki tua itu sangat senang, atas nama seluruh klan naga, dan atas nama semua leluhur klan naga, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Han San Qian dan berhenti berbicara. Melihatnya seperti ini, Han San Qian tersenyum tipis dan berkata, tidak ada orang lain di sini, jadi tidak masalah jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke langit, sepertinya menyiratkan bahwa ada langit di baliknya. Han San Qian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengira itu adalah alasan bahwa dia tidak ingin mengatakan apapun. Namun, saat Han San Qian menyerah, dia tiba-tiba melambai, memberi isyarat kepada Han San Qian untuk mendekat padanya. Han San Qian ragu-ragu sejenak, tapi tetap menurut, lalu dia berbisik di telinga Han San Qian dan berbicara dengan hati-hati.